Halo, perkenalkan saya Anitia CR Sinaga dengan NIM 112310111 dari mata kuliah Sistem Paralel dan Terdistribusi kelas A. Pada video ini, saya akan mendemonstrasikan hasil UTS saya dengan judul PubSub Log Aggregator dengan idempotent consumer dan deduplication. Sistem ini dibuat menggunakan Python dan dikemas menggunakan Docker agar mudah dijalankan secara terdistribusi. Di sini adalah struktur project saya di Visual Studio Code. Folder source berisi kode utama aplikasi, di mana seperti api.py berfungsi untuk mendefinisikan endpoint REST API. Consumer.py menjalankan proses consumer idempotent. Dedupstore.py menyimpan data deduplication di SQLite. Main.py sebagai entry point aplikasi, dan models.py berisi definisi model data event. Folder test sendiri berisi file pengujian otomatis menggunakan PyTest seperti pengujian dedup, idempotensi, dan stress test. Folder data menyimpan database dedup.db agar data tetap tersimpan meskipun kontainer di restart. Selain itu, ada Docker file dan Docker file publisher untuk masing-masing service, Docker compose.yml untuk menjalankan keduanya bersama-sama, dan file report.md serta requirements.txt untuk dokumentasi dan dependensi. Saya akan menjalankan semua perintah menggunakan Windows PowerShell dan memastikan Docker Desktop sudah aktif. Langkah pertama, saya akan membangun Docker image untuk service agregator menggunakan Docker file utama. Image ini menggunakan base image Python 3.11 Slim, menjalankan aplikasi Fast API, dan berjalan dengan user non-root agar lebih aman. Selanjutnya, saya akan menjalankan dua service sekaligus, yaitu agregator dan publisher, menggunakan Docker Compose. Nah, publisher akan mengirim event log ke agregator secara terus-menerus, termasuk sekitar 20% event duplikat untuk menguji idempotensi. Nah, kita bisa lihat event yang diterima diproses satu kali dan event duplikat terdeteksi dengan tanda peringatan. Ini menandakan deduplication berjalan dengan benar. Sekarang saya akan buka Docker Desktop untuk memastikan kedua kontainernya aktif. Di sini terlihat kedua kontainer sedang berjalan, saling berkomunikasi melalui jaringan internal Compose. Sekarang saya buka Swagger UI di alamat berikut. Nah, ini adalah tampilan dokumentasi otomatis dari Fast API. Pada halaman Swagger UI ini terdapat beberapa endpoint utama yang digunakan untuk berinteraksi dengan sistem, seperti post publish digunakan untuk mengirim satu event ke sistem, post publish batch digunakan untuk mengirim beberapa event sekaligus dalam satu permintaan, get events digunakan untuk menampilkan daftar event unik yang telah diproses oleh consumer. Get stats digunakan untuk menampilkan statistik sistem seperti jumlah event diterima, event unik yang diproses, serta duplikasi yang terdeteksi. Get health sendiri digunakan untuk memeriksa apakah layanan sedang berjalan normal. Seluruh endpoint ini membentuk antarmuka utama dari sistem PubSub Log Aggregator yang mendukung pengujian idempotent consumer dan deduplication melalui mekanisme publikasi event secara tunggal maupun dalam bentuk batch. Sekarang saya akan mengirim event secara manual lewat Swagger. Sistem merespon dengan status 202 accepted, yang artinya event yang saya kirim telah diterima oleh server dan akan segera diproses oleh sistem agregator. Sekarang saya kirim ulang event dengan event ID yang sama. Nah, karena event ID sama, sistem mengenalinya sebagai duplikat dan tidak memproses ulang. Ini membuktikan fitur idempotent consumer bekerja dengan baik. Selanjutnya, saya akan cek data event yang tersimpan.
Ini adalah daftar event unik yang berhasil diproses oleh sistem. Selanjutnya saya akan membuka endpoint get stats untuk melihat statistik. Di sini terdapat data seperti total event diterima, jumlah event unik, dan duplikasi yang di-drop. Selanjutnya, saya akan uji ketahanan sistem terhadap restart container. Nah, meskipun kontainer di restart, sistem tetap mengenali event yang sudah pernah diproses. Kita bisa lihat log duplicate detected masih muncul untuk event lama. Nah, ini artinya dedup store yang tersimpan di folder data tetap bekerja. Semua kode dan file pendukung saya upload ke GitHub agar bisa diakses publik. Nah, di sini ada semua file sistem seperti source code, docker file, laporan, dan unit test yang bisa dijalankan. Kesimpulannya, sistem PubSub-Log Aggregator ini berhasil yang pertama memproses event dengan arsitektur publish subscribe, yang kedua mendeteksi duplikasi dengan item potent consumer, yang ketiga menyimpan data dedup di SQLite agar tahan restart, dan dikemas menggunakan Docker Compose untuk menjalankan dua service terpisah. Terima kasih, saya Anitya CR Sinaga dengan NIM 1123111. Demikian demonstrasi sistem PubSub-Log Aggregator saya.